bahaya. Jadi nggak usah memaksa orang yang nggak mau lapor. Kalau korbannya takut lah ini tuh nggak usah, biarkan. Kita ngurusin orang yang mau berjuang seperti mereka. Dan sekali lagi nggak perlu takut. Di Hong Kong besok tak temokno sama polisi. Kalau aku takut nggak kesini ya. Iya, nyalinya besar. Nanti kalau dia pulang hari Selasa itu Enggak, maksudnya mau ganti pekerjaan apa? Enggak mengganggu. Makanya enggak saya. Enggak mengganggu. Karena bisa diteruskan di Indonesia. Korban-korbannya itu bisa semuanya diteruskan di Indonesia. Siap. Jadi suruh scan, kamu ngomong aja SMS papi, nah jadi ingin aku ini cepet. Kalau wong ganteng ini gampang aku gitu. Lek rodok-rodok sledeng nah sangel tinggal sacet. Jadi intinya adalah kita harus memberantas dari kalian. Karena saya sudah nantang banyak laki-laki untuk ngobrol langsung, nggak ada yang berani. Yang agak buat emosi itu ada kata-kata nanti kamu kalau tak laporin ke imigrasi bahwa paspor ini mau pulang gitu loh. Maksudnya itu dia apa gitu. Dan itu loh ngancamnya, kamu ngekos di mana gitu kan, otomatis biar dijemput sama imigrasi. Tapi si polisi tadi nanya, mau dijemput atau apa? Kasih alamatnya dan detailnya. Ini tidak bercanda. Jadi buat kalian yang saat ini ada di kos-kosan nih, saya nggak ngancam. Jadi buat kalian yang ada di kos-kosan dimanapun kalian berada. Jadi ini saya ingin sampaikan, saya sudah laporan sama Madam, dan besok kita akan melakukan perbincangan kalian berdua, dan Papi juga. Hari Jumat sebenarnya itu kayak sunah Rasul. Loh, piye ta Mas? Nyek wae iki. Masuk, tapi masalahnya bojoku gak ono. LDR-an aku bojoku di Indonesia. Jadi saya cancel sunah Rasulnya. Jadi kita besok bisa berbicara. Jadi besok kalau memang Madam minta, kita langsung ke Mabes saja. Di Wancah. Setelah kita bincang-bincang di sini, Madam seperti apa dan bagaimana, kita langsung laporan aja. Dan saya bawa kalian. Saya ingin membuktikan bahwa kita tidak bercanda dengan TPPO. Karena selama ini nggak ada yang berani ngomong gitu loh. Kemarin mereka tuh benar-benar saya bilang, Retno, kamu ikut? ini dinaikin. Tapi kamu nggak kena. Nggak usah takut. Kamu nggak kena. Nggak ada masalah, nggak ada hubungan. Kan ini polisian, bukan imigrasi. Jadi kamu sebagai saksi, uangmu kan nggak kembali toh? belum. Karuan ajur lah. Saya nanya, karuan ajur apa terus? Lah iya, wis bene. Besok kamu ke sini, kita laporan ke Madam, kasus satu orang ini loh. Nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan. Saya jamin kamu nggak ada hubungan. Saya sendiri yang akan jamin. Nggak ada hubungan. Loh, kesuwen, karena kemarin saya kira itu udah nggak ada lagi korbannya. Saya sudah bilang kalau nggak ada korbannya, saya diem. Kemarin tuh aku sempat nonton video webnya itu. Uh. Aku sampai berbicara sendiri, tunggu saya. Kamu bicara gitu loh. Jadi gimana? Miss, entah nono aku, aku nggak mau no. Iya, orang dua ini, Mas, ini mau dinaikin atau tidak? Aku dampingin, aku bilang gitu kan. Karena ya itu, saya tetap bertanggung jawab dong, Miss. Mereka tinggal di tempat pacarnya saya, gitu kan. Yang lucu ini Monica Sinta ini nggak begitu itu responnya nggak begitu jelek Mas yang menurut mana ya. Sampirin itu loh, saya cari korbannya, sampirin lagi ada nggak gitu. Oh, dia selalu bilang saya tidak. Iya, betul. Siapa yang ngomong tidak takut sama siapa? Iya. Sinta Monica ini. Iya, bukan hanya cuma Mas Retno atau semua. Sama Kalau, semua orang? Iya, kalau dia selalu dipokingin, kenapa aku harus takut? Tapi ngomong sama saya dia takut kok. Karena sampean di Levin. Hah? Ngomong sama tuh kayak gitu lagi. Ngomong sama kamu kayak gitu lagi nggak takut? Enggak kok, di SMS saya. Tak kasih tahu. Pandai ngomong. Bisa SMS ke saya, kamu hati-hati ngomongnya. Enggak dia. Nggih, Miss, aku ngedrop Miss. Pas rame di sosial media sampai sekarang masih belum enak makan. Miss, efeknya sampai kepikiran Miss. Mas TK Ali itu berangkat sebelum kasusnya Mbak Sampirin up, dan sekarang setelah up tidak merespon bentuk apapun saya.
karena sudah paham dengan penjelasan Miss Yuni yang update ke Hong Kong seperti apa. Tegur saya kalau saya salah, Miss. Dari Miss Yuni up story itu, saya nggak respon orang-orang yang mau ke Hong Kong, Miss. Itu Jadi- kapan? Sekarang, Sekarang. mm, Kan takut. katanya nggak takut. Oke, jadi sebelum up masalah TKL di Hong Kong, yang Mbak sampirin itu saya belum pahami, sekali lagi maaf, Miss. Ini kalian bisa baca, saya nggak bercanda. Dan sekali lagi, saya hanya ingin bilang bahwa jangan bercanda sama saya tentang job di Hong Kong. Illegal. Dan orang-orang yang ada di Indonesia dengarkan saya ngoceh. Kadang-kadang kalian itu nyepelek nih banget loh. Sebenarnya tidak ada yang bahkan puluhan dia itu menawarkan job funding ada job sayun gitu pertama harus bayar 10.000 20.000 jadi mereka kasih kalau 1.200 kalau 2.200 Padahal berapa kali? iya puluhan orang Oke. dia itu banyak namanya iya Jadi buat kalian yang ada saat ini di luar dan posisinya overstay, saya minta maaf jika kalian tiba-tiba didatengin polisi. Kalau nggak sekarang, karena saya live, kalian pasti siap-siap semua. Polisi pinter, Mbak. Kayak lampunya nggak terima gitu. Jadi klap gitu. Jadi saya tidak sedang bercanda dengan kalian para sindikat. Jangan lanjutkan seperti ini. Bukan saya memateni jenazah, bukan mateni jenazah. Bukan saya mateni rezeki kalian. Tapi jangan lakukan penipuan terus-menerus. Saya sudah capek membahas tentang job cowok. Nggak ada. Ejek ngengkel aja. Ya silakan uji nyali. Mungkin itu aja dari saya hari ini, teman-teman. Jadi pembahasan ini akan berlanjut besok. Kita lihat aja uji nyali. Saya akan membuang waktu saya untuk Saya. mengawal. Masalah Agus, Rek. Kan Untung aku randu pacar jenenge Agus mbiyen. Jadukno pikir aku traveling bayangno Mas Agus. Sakjane aku seneng Mas Irfan. Soalnya Mas Irfan cuma senyum. Ini membuat hati itu gogrok. Kowe lek roh wonge ganteng-ganteng lho, alah. Gombalmu ki ora kecantol-cantol. Meneh Mbak Kunti. Yo enek wong lanang rodok melek saiki nang jepat pisan untune. Jadi mungkin itu aja ya. Terima kasih yang sudah bercanda dengan saya. Terima kasih yang sudah memberikan masukan sama saya. Sekali lagi pesen ya Mas ya. Buat teman-teman yang ada di Indonesia nggak ada job cowok ngepaki untune macan lah, nggak kandang kucing lah, nggak kandang petik, nggak ada. Buang sampah, apapun itu namanya nggak ada. Jadi harus ada kontrak kerja. Saya selalu katakan, podcast sama saya 1 jam, saya kasih 10.000 Hong Kong dolar. Jika ada job cowok di Hong Kong dengan cara turis, podcast sama saya 1 jam 10.000, setara 20 juta di Indonesia. Bagi siapapun yang mempromosikan ada job dengan cara visa turis, silahkan hubungi saya, cari saya, tanya sama saya, dan saya akan mengontak kalian. Podcast sama saya. Podcast di Indonesia saya rasa nggak sampai 20 juta, Mbak, 1 jam. Saya undang kalian 20 juta 1 jam untuk mengatakan bahwa kalian ada job cowok dengan visa turis. Saya tidak sedang bercanda dengan kalian. Datang ke saya, aku randu duit. Kayak nek duit jenazah aku tak kena dikit. Ya. Kayak aku dipoto rek. Masuk memori ini dek ngono kuwi lho tak anteni iki rek. Ora usah memis tak fotone ora mis ngono. Langsung tak buat komen. Oh, ngelundas gue langsung. Jadi itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak dan tidak nampak. Dan terima kasih.